hari ini kita akan membahas tentang update aplikasi arsip digital. Langkah pertama, kita download dulu untuk kodenya, yaitu arsip surat digital. Kemudian di sini kita ekstrak dulu. Kita bisa pilih yang ekstrak dalam bentuk folder. Kemudian di sini file-filenya kita pindahkan ke dalam file htdoc. Jadi kita copy dulu ini, kita copy, kemudian kita pastekan dalam file htdoc di sini. Kemudian kita buat folder, kita buat arsip surat atau arsip saja. Kemudian kita pastekan di sini. Oke, salah, kita paste. Dan kita tunggu dulu untuk prosesnya. Kemudian langkah selanjutnya kita perlu menjalankan dulu aplikasi bisa exam ataupun aplikasi yang serupa. Kita jalankan Apache dan juga MySQL-nya. Kemudian setelah berhasil kita copy atau menjalankan aplikasi examnya. Di sini ada file SQL di folder DB. Kemudian kita perlu mengimpor database-nya. Jadi di sini untuk versi PHP-nya menggunakan 5.6, dan jangan sampai lupa kita tambahkan dulu untuk database-nya. Kita buat database baru, tinggal mengeklik baru. Kemudian di sini kita kasih nama surat. Kemudian kita buat, lalu kita perlu mengimpor database-nya dengan menekan tombol impor saja. Lalu kita telusuri untuk filenya disimpan di mana. Kita cari di dalam folder examnya. Lalu di htdoc kita cari yang folder arsip. Kemudian kita cari folder db-nya di bagian ini. Kita pilih open. Kemudian kita kirimkan ke database-nya, maka di sini akan berhasil terimpor untuk database-nya. Kemudian langkah selanjutnya kita perlu menyeting untuk koneksinya agar bisa terkoneksi dengan database ini. Jadi kita perlu merubah di bagian folder application. Kemudian kita cari bagian config, lalu kita cari di bagian database. Kemudian kita perlu merubah username-nya, kemudian password untuk yang versi hosting, kemudian nama database-nya disesuaikan dengan database yang ini. Jika namanya surat, kita ubah juga ke dalam nama yang sesuai. Kemudian setelah berhasil kita simpan saja. Kemudian bisa menutup untuk editor ini. Lalu yang perlu kita setting lagi di bagian config untuk yang versi hosting, kita bisa mengaktifkan untuk protokol HTTPS-nya. Karena ini hanya lokal, kita diabaikan saja. Lalu setelah berhasil kita baru panggil untuk aplikasinya. Karena ini lokal, kita panggil localhost-nya. Kemudian nama foldernya yaitu surat. Dan di sini kenapa tidak bisa? Oke, namanya arsip ya. Namanya arsip. Dan ini sudah berhasil masuk. Untuk levelnya ada 3. Admin, kemudian petugas, dan user. Kita masuk admin dulu. Passwordnya admin 123. Dan di sini sudah ada menu-menunya untuk yang versi update. Di sini ada pengguna, ada petugas, ada user. Kemudian di sini ada GTK, ada penambahan NIP dan juga pangkat. Kemudian ada data siswa, kemudian yang terakhir ada profil. Jadi ini fungsinya untuk mengisi nama kepala, kemudian jabatan, kemudian nama madrasahnya. Lalu di sini kop surat pertama dan kop kedua
email dan juga alamat madrasah. Oke, langkah yang selanjutnya untuk pembaruan di sini ada tambahan diklat, kemudian tambahannya lagi itu adalah surat keterangan, kemudian di bagian laporan juga ada laporan diklat. Oke, jadi kita akan masuk sebagai petugas. Jadi kita keluar dulu. Kita bisa gunakan akun petugas, passwordnya juga sama. Jadi di bagian fasilitas tugas atau levelnya ini petugas. Jadi di sini ada, kita bisa menambahkan data GTK juga data siswa. Kemudian kita bisa mengedit untuk data profil madrasahnya. Kemudian kita coba login sebagai user. Untuk passwordnya juga sama, user. Jadi di sini fasilitasnya hanya bisa menambahkan data siswa, kemudian bisa menambahkan atau mengupdate data profil madrasah atau sekolah. Kemudian yang paling penting di sini tambahannya adalah surat keterangan. Oke, kita akan coba untuk input siswa dulu. Di sini masukkan NIM-nya, kita coba input sembarang dulu, karena ini contoh. Kemudian nama lengkapnya misalkan Denny Kurniawan. Lalu NISN-nya kita masukkan juga. Lalu tempat tanggal lahir di sini misalkan 10 September 2000, kemudian kelasnya, kemudian jurusannya, lalu nama orang tuanya misalkan Sri Mulyaningsih misalkan, kemudian alamatnya kita bisa isi atau kita kosongi, tidak masalah, atau kita isi saja misalkan Andalusia. Kemudian kita simpan. Jadi ini adalah data siswanya. Kita cek data siswanya seperti ini, kita edit. Jadi seperti ini. Kemudian fasilitas kedua di sini ada profil madrasah. Kita bisa ubah. Di sini kop pertama dan kop kedua ini fungsinya untuk mencetak surat keterangan. Jadi kita coba untuk menambahkan surat keterangan. Jadi di bagian siswa di sini kita tinggal cari nama siswanya, misalkan Denny. Jadi di sini akan muncul, kita pilih. Kemudian nomor suratnya, misalkan nomor surat itu kita kasih min B17 garis miring SMA misalkan. Jadi ini contoh saja. Kemudian tahunnya, lalu jenis keterangannya di sini jenis apa, kemudian misalnya surat keterangan lain, kemudian ini adalah tanggal di bawah, kita coba misalkan Andalusia, 20 Oktober misalkan 2021. Untuk isi keterangannya ini akan otomatis masuk. Jadi kita kasih misalkan surat ini digunakan untuk persyaratan PKH misalkan, jadi titik, lalu kita simpan. Dan di sini akan otomatis muncul ada 3 tombol. Yang pertama adalah print, kemudian edit, ini adalah untuk mengedit. Kemudian di sini ada tombol hapus dan juga cetak. Oke, di sini untuk kop pertama, jadi ngeditnya kita bisa di bagian master, kemudian di bagian profile, jadi kop pertama ini. Kemudian untuk yang kop kedua, ngubahnya di sini. Lalu ada yang namanya nama madrasah, kemudian di sini ada jalan, jadi alamat, kemudian nomor telepon di sini. Lalu untuk nama ini akan otomatis nama siswa dan juga nama kepala. Kemudian isi surat itu masuknya ke dalam sini. Lalu untuk tanggal masuknya di sini untuk suratnya. Jadi seperti itu.
Untuk kepala madrasah ini akan otomatis mengikuti data yang jabatan. Untuk tahun pelajaran di sini akan otomatis juga, dan juga di sini untuk madrasah akan otomatis. Jadi ini bisa dimodifikasi, disesuaikan saja dengan kebutuhan lembaga yang membutuhkan. Kemudian ini fasilitas yang kita tambahkan. Kemudian fasilitas lainnya di sini kita tambahkan fasilitas untuk arsip diklat di sini. Jadi untuk arsip diklat ini kita tambahkan berdasarkan surat. Jadi karena ini belum ada surat masuk, kita coba untuk masukkan surat dulu. Kita akan masukkan surat. Kita coba sembarang saja di sini. Kemudian instansi pengirim, misalkan Dignas Pendidikan. Kemudian perihalnya tentang sosialisasi wawasan kebangsaan misalnya. Untuk tanggal diterimanya, kemudian kodenya, lalu pelaksananya siapa, misalkan dia arsip apa diteruskan, misalkan nama pelaksananya ini, kemudian bagian apa di sini. Lalu untuk filenya tinggal dicari saja. Untuk filenya, untuk file kita upload gambar saja. Lalu kita simpan di sini, dan di sini akan otomatis masuk. Ketika kita cek di sini, kita cek ya sudah masuk gambar. Dan ketika kita menginput diklat di sini akan ada berdasarkan surat masuk. Kemudian nama pelaksananya siapa, kemudian lokasinya di mana, misalkan Surabaya. Kemudian jenis diklatnya apa, misalkan tentang pelatihan kepemimpinan. Kemudian tanggalnya dimulai tanggal berapa, misalnya 29 sampai 30. Kemudian ini adalah untuk unggah piagam. Kita upload gambar saja, kita simpan dan kita kembali. Jadi ini sudah berhasil masuk. Jadi ini membantu untuk pengarsipan saja. Jadi bisa digunakan untuk lembaga yang membutuhkan. Kemudian laporannya juga kita buatkan di sini, misalkan dari tanggal 1 sampai tanggal 30 di sini baru ada 1. Ketika cetak akan seperti ini. Jadi untuk layoutnya kita bisa buat landscape seperti ini, dan untuk jenis laporannya ini kita bisa ubah. Jadi untuk nama-nama di atas ini kita bisa ubah, dan untuk merubahnya ada di bagian file, aplikasi, kemudian view. Lalu kita bisa masuk ke dalam folder user. Lalu di bagian laporan kita bisa ubah di sini. Untuk diklat kita edit seperti ini, jadi kita bisa merubahnya. Dan ini kita bisa ubah, disesuaikan, dibuat dinamis seperti yang di dalam surat keterangan di sini, seperti ini. Jadi nanti ini akan dibagikan, silahkan download di bagian deskripsi. Jadi bisa melihat kode ini, nanti saya perbarui lagi kodenya. Dan untuk fitur-fitur tambahannya seperti itu, ada diklat dan juga ada penambahan surat keterangan. Oke, jadi seperti itu saja. Kemudian di bagian dashboard ini bisa langsung masuk ke dalam menu-menu yang dituju. Jadi sesimpel ini untuk aplikasinya. Jika ada pertanyaan atau kekurangan dalam aplikasi ini, silakan untuk komentar. Semoga video ini bermanfaat.